Ya, ada kabar baik nih Pak. Terutama buat kamu yang habis di PHK nih. Dan di rumah aja nggak tahu mau ngapain. Bengong, istri marah-marah beras nggak ada. Rumah bak layaknya neraka. Tidur nggak nyenyak. Dan anak kelaparan. Sementara istri cosplay jadi setan. Ya mumpung di bulan Ramadan ya. Ternyata sekarang ibadah sholat. Apalagi sholat taraweh ya. Itu bisa loh dapetin cuan lewat aplikasi yang namanya TikTok. Fenomena apa sih nih? Ya, mari kita bahas. Ya pertama-tama ini bukan ajakan teman-teman semua buat cari uang lewat TikTok ya. Tapi ternyata imam sholat kita pada saat taraweh ini ngerti loh. Menduitkan sholat yang harusnya itu wajib menjadi pundi-pundi uang. Ya ini sebenarnya agak unik ya, yang namanya ibadah itu ya cuman kita ya sama Allah aja. Nah sekarang nih karena ada aplikasi TikTok, live streaming lewat TikTok ya, sekarang ada pihak ketiga nih, yaitu penonton. Apalagi mereka-mereka ini yang penontonnya ini ikut nyawer Pak. Jadi imamnya ini dapat pahala juga dapat cuan dong. Asik ya, ini combo ya. Dapat pahalanya, dapat cuannya juga. Ya, bisa jadi ini salah satu skill yang di-unlock nih sama pemuka agama Islam. Yaitu para imam-imam ini yang doyan live TikTok. Cuman gimana ya? Aneh banget gak sih? Menurut kalian gimana nih Pak? Karena yang kelihatannya ya, ini imam-imam sholat ini justru fokus di layar handphone buat ngelihat komen-komenan para viewersnya. Dan itu ngecek loh secara periodik loh. Apalagi kalau kepo ya, viewersnya ada berapa gitu. Nah masalahnya ini terus sholatnya sah nggak sih? Ya gini. Saya sendiri tuh bukan ahli agama ya. Bukan ustadz juga. Tapi saya anak dari ahli agama. Karena yang ahli agama ini bapak saya. Jadi beliau ini tiap hari ke masjid, isi kajian, imamin sholat. Dan beliau juga menjadi salah satu penasehat di salah satu sekolah Islam. Ya paling enggak sedikit-sedikit dapat ilmunya ya dari beliau ya. Dan mumpung ini bulan Ramadan ya, ya rasa-rasanya pingin ya ngeluarin unek-unek nih dari apa yang dilakukan oleh imam sholat ini. Yang seharusnya sholatnya tuh kusuk dan fokus sama Allah. Lah kok bisa-bisanya ya ini sambil live TikTok ya. Ya meskipun saya sendiri itu tidak seahli bapak saya ya, tapi minimal lu tau lah, kalau sholat sambil HP-nan, ya sholatnya auto batal dong. Ya ini umumnya ya, yang diketahui umat Islam pada umumnya. Jadi itu kita tidak boleh ya bergerak 3 kali berturut-turut pada saat sholat. Sholatnya bisa batal tuh. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, dan ini ada beberapa ustadz ya yang ngomong, sebenarnya tuh pada saat sholat itu kita bisa atau boleh aja ya buka handphone. Tapi dengan kondisi, semisal nih pas sholat nih, ternyata handphonenya dering nih, nyala, lupa matiin soundnya atau nge-silent handphonenya. Dan itu jelas ya mengganggu orang yang sholat lainnya. Jadi itu kita diperbolehkan tuh untuk buka handphonenya, unlock handphonenya, terus kemudian matikan panggilan teleponnya. Jadi biar nggak ganggu teman-teman yang sholat lainnya ya. Itu diperbolehkan Pak. Yang nggak boleh itu kita buka handphonenya, kita baca-baca ya, kita balesin, ngechat dulu, hahihi dulu ya, terus baru kita matikan. Itu nggak boleh Pak, sholatnya batal. Nah apalagi ini ya, ngeliatin komennya orang, ngeliatin wah dapat pause apa enggak, ya ini udah jelas sholatnya sendiri batal Pak, harusnya ya. Terus terang ya, ini saya bingung ya. Ini sholat model apa gitu ya? Kok bisa-bisanya sholat sambil di videoin live TikTok, bisa baca komentar ya? Mungkin kalian yang ilmunya lebih tinggi ya, atau lebih paham, boleh dong kasih dalilnya gitu. Apakah ada memperbolehkan sholat sambil ngeliatin handphone? Jangankan ngeliatin handphone, sebelum ada teknologi streaming live TikTok ya, kita aja nggak bisa loh, atau nggak boleh loh sholat sambil nonton TV. Itu nggak bisa Pak, batal sholatnya karena nggak fokus nih. Nah ini kurang lebihnya sama ya. Dan yang jelas ini saya akan bertanya-tanya nih, apakah dalam
memimpin sebagai imam sholat, ini ikhlas nggak sih? Artian ikhlasnya ini ikhlas karena Allah. Atau sholatnya ini ternyata hanya untuk dapat cuan dari live TikTok. Ya meskipun ya, yang namanya niat, ya itu nggak ada yang tahu ya. Karena ya nggak mungkin kan niatnya itu usoli fardu cuan TikToki, ya nggak? Tapi yang jelas ya, kalau imam ini melakukan live TikTok pada saat sholat sambil ngimanin para jamaahnya, ya ini apa nggak kasihan ya sama jamaahnya? Mereka sholatnya ikutan nggak sah dong, imamnya nggak sah. Kalau imamnya sih ya masih dapat untungnya ya, karena dapat saweran nih dari TikTok nih. Lah, kalau makmumnya ini terus dapat apa? Pahala nggak dapat ya, cuan juga nggak dapat. Kan eman-eman banget nih pahalanya nih. Lah kalau kayak gini kan masih mending satbor nggak sih? Yang ikutan joget dapat 80% nih. Satbornya dapat 20%. Ini mending banget nih daripada ngikutin imam yang lagi nge-live TikTok. Ya kalau imam ini ya sholat sendiri, di videoin sendiri, ya terserah ya. Mungkin cuannya ini lebih butuh nih daripada pahalanya nih. At least kan ya nggak merugikan orang lain ya. Kalau nggak jadi imam ya sholat sendiri aja. Lah, tapi kalau ini kondisinya jadi imam, nah kan kasihan ya para makmumnya. Padahal keikhlasan sholat menentukan sekali loh. Dan itu ada di surat Al-Quran Al-Bayyinah 5. Nah ayat ini negesin ya bahwa ibadah itu ya harus niat. Sudah pasti dong, itu harus ada niat dan ikhlas. Jadi motivasinya tuh bukan cuan dari TikTok ya. Karena kita ketika ibadah ini ngarepinnya tuh kan akhirat ya, bukan ngarepin dunia. Padahal banyak banget nih cara dapat cuan di dunia selain harus bawa-bawa agama, apalagi bawa ibadah ya. Dan yang jelas kelakuan kayak gini nih yang saya tahu ya, ini bisa mengurangi nilai ibadahnya itu sendiri. Padahal kalau ada orang yang ibadahnya ini selain untuk Allah, apalagi semata-mata untuk dunia ya, buat dapat cuan ya, ya bisa dibilang nih ibadahnya itu ya riya. Dan bisa jadi nih bahkan ini tidak diterima sama Allah. So ya hati-hati ya buat teman-teman semua ya, yang kalau nemu peristiwa hal yang sama ya, imamnya malah sibuk tiktokan, nge-scroll handphone pada saat sholat, mending ganti masjid aja lah, pindah masjid. Atau ya pengurus masjidnya dikasih tahu dong, kok bisa cari imam yang kayak gini, cari imam yang lain lah. Diposisikan menjadi imam beneran, bukan malah cari cuan. Kalau misalkan teman-teman semua di satu masjid ya, ini nggak ada yang mau jadi imam, ini diperbolehkan. Bayar orang buat jadi imam, itu diperbolehkan kok. Dan imam yang dibayar ini sah. Dapat uangnya, dapat pahalanya. Karena ini berbeda ya sama live TikTok tadi. Karena yang jadi masalah ketika live TikTok yaitu mata si imam ini mandangin handphone, ngeliatin scroll komentar. Terus lah kalau dapat pause gimana? Senyum-senyum gitu kan ya. Secara etikanya ketika kita mau ketemu sama Allah nggak pas gitu. Dan sekali lagi ya kalau imam yang seperti ini ya jangan diikutin. Karena sayang pahalanya Pak. Besok di akhirat ya, ini yang saya tahu ya, koreksi kalau salah ya. Yang saya tahu besok orang-orang ini pada pegang erat-erat nih pahalanya nih, nggak mau dikasihkan ke orang lain, meskipun itu istrinya atau meskipun itu orang tuanya, nggak mau. Karena pahalanya itu kita keep bener-bener, kita akan genggam sekuat tenaga ya, jangan sampai lepas. Karena apa? Satu pahala aja ini bisa mempengaruhi nih kita masuk surga atau masuk neraka nih. Jadi ya lebih baik ya jangan main-main sama ibadah ya. Maunya dapat combo cuan sama pahala, tapi yang ada malah dapatnya dosa. Gimana coba? Sekali lagi ini cuman keluh kesah ya, unek-unek nih, nggak usah dibaperin deh. Karena terus terang aja ya, saya tuh risih ya ngelihat orang ibadah sambil tiktokan. Padahal kalian tahu nggak, orang yang udah biasa ibadah ya, itu nggak ada loh mereka ceritanya ngerekam dirinya lagi sholat. Nggak ada, karena itu dilakukan setiap hari. Ya mirip kayak orang makan lah ya. Mana ada orang makan sambil direkam dirinya sendiri gitu, kecuali YouTuber makanan ya.
Tapi kalau orang biasa aja, seberapa sering sih kita ngerekam kalau kita lagi makan? Kan sesuatu hal yang nggak perlu direkam ya, karena itu dilakukan setiap hari. Sama seperti sholat. Justru kalau malah sholat direkam, biasanya sih ya malah jarang sholat ya, yang kayak gitu ya. Sama halnya kalau kalian makan enak di restoran mahal ya, kita foto-foto nih, difoto ya biar kelihatan keren. Tapi kalau makan di rumah pakai sayur bayam sama tempe, apakah ya juga difoto? Kan enggak. Sama seperti sholat ya. Kalau setiap hari kita lakukan sholat, masa iya di video? Aneh nggak sih? Aneh banget. Kecuali kalau misalkan kalian sholat di Masjidil Haram ya, oke lah mungkin ya, biar pamer dikit ya, mungkin oke lah. Ini meskipun jatuhnya riak juga ya, tapi ya namanya manusia mungkin pengen eksis ya di sosial medianya. Ini masuk akal. Tapi kalau ini yang dilakukan setiap hari, sholat yang dilakukan 5 waktu setiap hari, apalagi terawih ya, terawih itu kan ya setiap Ramadan kan pasti kita terawih ya kalau malam ya, dan itu hal yang biasa Pak. Nah kalau direkam ya, tahun-tahun sebelumnya nggak pernah jadi imam kali, atau nggak pernah terawih kali ya, mohon maaf ya kalau sampai suudzon ya, karena ya lucu aja kegiatan kayak gini ya. Jadi kalian nemu nggak hal yang serupa di kampung kalian? Nah kalau nemu, coba dong bagi ceritanya nih gimana gitu. Karena ya apa jangan-jangan ini hanya di beberapa kota saja yang melakukan hal yang seperti ini, atau ini sudah menjalar ke masjid-masjid yang lain. Imam-imamnya pada lebih seneng tiktokan daripada ibadah. Secara logika ya, ketika imam ini merekam videonya yang lagi sholat, apalagi live streaming TikTok, yang diharapin apa sih? Apakah dia mengharapkan penontonnya ini sadar dan ikutan sholat? Apa kayak gitu? Ya kalau menurutku nggak mungkin ya, karena yang nonton TikTok itu pasti kan mantengin TikTok. Ngechat itu kan pasti buka handphone ya. Nggak mungkin mereka sambil sholat kan. Apalagi mau kirim paus nih, nggak mungkin sambil sholat. Jadi kalau agendanya ini demi untuk ngajak orang sholat, ya penontonnya rata-rata nggak sholat itu. Karena kalau sholat ya nggak komen lah. Dan kalau sholat ya nggak mungkin nonton video TikTok. Ya kalau sholat ke masjid lah, ke masjid ngikutin imamnya di masjid masing-masing, nggak malah ngikutin imam yang ada di TikTok. Ini kan nggak masuk akal ya. Tapi ya kayak gini nih, dunia kita kayak gini nih. Subhanallah. Ya gimana menurut kalian?